Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Dalam audiensi bersama Otoritas Akuntabilitas Uni Emirat Arab atau UAEAA di Gedung Merah Putih, KPK membahas peluang sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor publik. Penguatan sinergi antara KPK dan UAEAA dapat dimulai dari sisi pencegahan dengan mempelajari cara mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik. Sementara Vice Chairman UAEAA, Mohammed Al-Kubaisi, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan langkah besar bagi kedua negara. Terlebih lagi, Indonesia dan UAEAA memiliki hubungan diplomatik yang harmonis di berbagai bidang. KPK memberikan rekomendasi perbaikan pengadaan barang atau jasa dalam rapat koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, rekomendasi pertama yaitu perbaikan sistem e-katalog. Kedua, verifikasi yang ketat atas legalitas hukum dan harga barang. Ketiga, percepatan sumber daya dan pendampingan hukum oleh APH. Kemudian, Ketua LKPP Hendrar Prihadi memaparkan upaya perbaikan e-katalog terus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam proses transaksi. Untuk itu, LKPP melakukan pembaruan sistem e-katalog versi 6 dengan menggandeng PT Telkom Indonesia Persero Tbk melalui unit GovTech Procurement. Upaya lainnya yang dilakukan LKPP adalah menjalankan rekomendasi Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK untuk pengembangan fitur e-audit guna mencegah risiko korupsi pengadaan barang dan jasa. Pada fitur e-audit, proses pencegahan korupsi dimulai dari inspektorat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. KPK menahan 2 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Situbondo tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kedua tersangka yakni KS selaku Bupati Situbondo dan EPJ Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman atau PUPP Kabupaten Situbondo sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Tersangka KS dan EPJ ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Kabinet Merah Putih telah mencapai 100%. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan sebanyak 124 penyelenggara negara atau PN di Kabinet Merah Putih yang terdiri atas 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, dan 15 utusan khusus atau penasihat khusus atau staf khusus. KPK juga mengingatkan kembali kepada para penyelenggara negara lainnya, baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN atau BUMD yang diwajibkan dalam pelaporan LHKPN periode tahun 2024 agar segera menyampaikannya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2025. KPK merilis capaian hasil survei penilaian integritas atau SPI tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pelaksanaan survei pada 94 kementerian atau lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten atau kota, dan 2 badan usaha milik negara atau BUMN tersebut menghasilkan skor 71,53. Ketua KPK Setio Budianto berharap setelah dirilisnya SPI tahun 2024,
kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil SPI dengan analisis mandiri lewat panduan interpretasi hasil SPI. Hasil SPI tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi, tetapi juga untuk memulai dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi. KPK menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama Kementerian Agama atau Kemenak, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, dan Badan Penyelenggaraan Haji atau BPH di Gedung Merah Putih KPK. Adapun pembahasan menyinggung perihal efisiensi dan efektivitas fungsi lembaga serta mendorong dana haji agar transparan dan akuntabel. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan, rakor ini juga dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar KPK menindaklanjuti pengawasan penyelenggaraan haji. KPK mendorong agar Kemenak, BPKH, dan BPH saling bersinergi sehingga tidak tumpang tindih dalam pengelolaan penyelenggaraan haji. Terlebih, ke depannya penyelenggaraan haji akan diampu oleh BPH. Lebih lanjut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap ada dua hal yang disampaikan Nasaruddin, yakni berkaitan dengan pendampingan serta pengawasan dari KPK terkait penyelenggaraan haji, khususnya pada tahun 2025 ini yang dapat memberikan efek kejut bagi siapapun yang berniat menyalahgunakan kewenangan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat di bulan Januari tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.